Jadi gini, kenapa sih Amerika Serikat itu membatasi gitu ya ekspor chip ke Cina gitu kan? Terus juga Cina itu mulai ya menginvestasikan ya ratusan miliar gitu ya, ratusan miliar dolar gitu ke semikonduktor yang domestik gitu kan. Sampai ya Eropa juga mulai panik gini terhadap ya ketergantungan supply chain-nya gitu loh. Karena apa? Karena ya semua pihak itu memahami satu realitas baru, yaitu adalah technological sovereignty. Bayangin ya misalnya si Taiwan ini itu kan, bayangin Taiwan ini mengalami konflik geopolitik misalnya gitu kan. Jadi produksi chipnya itu terganggu gitu. Terus juga ya distribusi semikonduktor ini kan secara global berhenti gitu loh. Ya, kalau udah terjadi seperti itu, yang terganggu itu bukan hanya sekedar industri teknologi tentunya gitu loh. Yang mulai akan terganggu tuh ya berarti ya ada cloud infrastructure gitu kan, terus juga AI computation, terus juga ya logistik global, bahkan ya sistem pertahanan juga, bahkan ya sampai ya ekonomi digital modern itu bakal terganggu juga. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in talk. Dan di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di episode kali ini, saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh ngobrolin tentang semikonduktor. Jadi gini teman-teman, selama puluhan tahun tentunya kita semua sadar ya, dunia itu percaya bahwa ya minyak gitu ya, itu adalah fondasi utama kekuasaan global. Ya negara tuh banyak yang kita udah sadari lah ya, banyak perang itu kan demi minyak gitu kan. Itu juga ekonomi itu dibangun atas minyak juga, dan juga ya geopolitik modern gitu kan, itu juga bergerak mengikuti distribusi minyak. Tapi yang mungkin banyak jarang disadari pada hari ini gitu ya, di era ini, ya dunia sedang mengalami ya pergeseran kekuasaan lah ya, yang jauh lebih subtil, kira-kira seperti itu. Jadi peradaban modern itu tuh udah tidak lagi sepenuhnya berdiri di atas ya energi fosil aja gitu loh, tapi juga mulai berdiri di atas ya sesuatu yang dia tuh ukurannya sangat kecil gitu kan, terus juga jarang dipahami publik bahkan, dan juga ya dia tuh menentukan apakah dunia modern itu bisa terus berjalan atau enggak gitu, yaitu tadi sih semikonduktor itu tadi ya. Dan mungkin inilah ironi terbesar gitu loh dari dunia modern ini. Jadi sebagian besar manusia itu kan dia tuh udah ya menggunakan smartphone itu kan, terus juga ya ada cloud computing juga dipakai, terus juga artificial intelligence, dan juga ya kendaraan-kendaraan modern gitu ya, sampai ya bahkan sistem finansial yang global. Jadi mereka itu menggunakan itu semua kebanyakan bahkan tanpa benar-benar memahami ya fondasi fisik apa nih yang menopang seluruh dunia digital tersebut. Nah, dalam video ini saya itu nggak akan membahas si semikonduktor ini sebagai komponen elektronik aja gitu ya, tapi yang pengen saya bahas itu adalah ya fondasi tersembunyi dari peradaban digital kita gitu ya, terus juga instrumen kekuasaan geopolitik, dan juga salah satu ya titik paling rapuh dalam sistem global modern. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama gini teman-teman ya, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya si semikonduktor ini ya? Jadi semikonduktor ini simpelnya adalah ya dia itu material yang memiliki ya kemampuan yang cukup unik lah ya. Jadi dia tuh mengantarkan listrik dalam kondisi tertentu, dan dia juga tuh menahan dalam kondisi yang lain. Nah, kemampuan inilah yang itu tuh jadi memungkinkan ya transistor gitu kan, terus juga mikroprosesor, terus juga ya memory chip, sampai ya seluruh komputasi modern ini bekerja gitu loh. Dan transistor modern itu tuh adalah fondasi fisik gitu loh, fondasi dari smartphone gitu ya, terus juga internet, terus juga ya cloud infrastructure, terus juga ya artificial intelligence bahkan gitu ya, dan juga ya bahkan itu menjadi sistem pertahanan militer modern. Nah, kita tuh sering berpikir kalau software itu adalah inti revolusi digital gitu ya. Padahal ya secara struktural itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi secara struktural, software itu hanyalah ya lapisan abstraksi aja di atas hardware. Nah, hardware modern ya dia itu tidak mungkin ada tanpa semiconductor fabrication.
Jadi gini, sekarang kita masuk ke suatu konsep yang cukup penting ya. Jadi itu adalah konsep yang namanya fabless semiconductor model. Maksudnya gimana? Jadi gini, dalam ya model industri modern sekarang, banyak perusahaan teknologi itu cuma mendesain si chipnya itu gitu ya. Tapi banyak yang masih belum mampu untuk memproduksinya sendiri gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya tuh bahkan perusahaan teknologi besar di dunia aja itu tuh masih tetap bergantung pada pihak lain buat manufaktur fisiknya tadi gitu ya. Jadi ini mungkin yang salah satu bisa menjadi insight adalah gini. Dunia modern itu kan sekarang sebenarnya terlihat secara digital gitu ya kalau kita lihat sekilas gitu kan. Tapi kan fondasinya itu ya tetap industrial gitu kan, terus juga materialistik dan juga sangat bergantung pada manufaktur fisik tingkat tinggi. Jadi dengan kata lain tuh gini teman-teman, ya kita tuh tidak hidup di era software gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya ya kita hidup di era semiconductor dependency. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih meresahkan ya. Jadi gini, dunia modern itu kan sering berbicara ya tentang desentralisasi gitu ya. Terus juga ya distributed system dan juga ya global connectivity gitu ya. Tapi pada kenyataannya tuh gini teman-teman. Infrastruktur teknologi paling penting di dunia itu tuh justru mengalami konsentrasi yang cukup ekstrim. Jadi gini ya, realitanya itu sebagian besar yang namanya semikonduktor tercanggih di dunia itu tuh diproduksi oleh satu perusahaan, itu adalah TSMC. Dia ini lokasinya itu ada di Taiwan. Nah, sekarang kita masuk ke satu konsep yang cukup penting, yaitu adalah ya silicon shield. Maksudnya gimana? Jadi gini, silicon shield ini adalah satu konsep bahwa dominasi semikonduktor Taiwan itu tuh menjadi ya tameng strategis lah, mudahnya seperti itu ya, karena stabilitas ekonomi global itu terlalu tergantung pada hal tersebut gitu loh. Jadi gini, artinya apa? Artinya ya dunia modern itu tuh bergantung pada satu wilayah geopolitik yang itu tuh justru memiliki ya risiko apa ya bilangnya itu risiko konflik lah, risiko konflik terbesar di dunia saat ini kalau teman-teman sadari. Nah sekarang kita masuk lagi ke suatu konsep yang cukup penting juga, itu adalah ya supply chain fragility. Maksudnya apa? Itu adalah kondisi ketika ya sistem global itu kan terlihat stabil, tapi sebenarnya itu memiliki titik kegagalan yang sangat kritis gitu loh. Jadi menurut keyakinan saya ini bagian yang paling menakutkan gitu loh ya, karena gini ya, ketika pandemi misalnya itu kan itu tuh mengganggu ya supply chain ya dari semikonduktor ini gitu kan, ya akhirnya apa, akhirnya kan ya industri otomotif jadi ikut tumpuh gitu kan, terus juga harga elektronik naik dan bahkan ya produksi teknologi itu melambat gitu loh secara global pada saat itu ya, dan itu tuh baru gangguan kecil aja sebenarnya gitu. Tapi bayangin ya misalnya si Taiwan ini itu kan, bayangin Taiwan ini mengalami konflik geopolitik misalnya gitu kan. Jadi produksi chipnya itu terganggu gitu. Terus juga ya distribusi semikonduktor ini kan secara global berhenti gitu loh. Ya kalau udah terjadi seperti itu, yang terganggu itu bukan hanya sekedar industri teknologi tentunya gitu loh. Yang mulai akan terganggu tuh ya berarti ya ada cloud infrastructure gitu kan, terus juga AI computation, terus juga ya logistik global, bahkan ya sistem pertahanan juga, bahkan ya sampai ya ekonomi digital modern itu bakal terganggu juga. Jadi kita itu mungkin sering berpikir gitu ya, globalisasi itu membuat ya dunia itu lebih resilient lah. Tapi ya mungkin realitasnya nggak seperti itu loh, justru sebaliknya gitu loh ya. Karena apa? Karena globalisasi modern itu tuh gampangannya apa ya, dia tuh memusatkan ketergantungan dunia pada ya titik yang semakin sedikit gitu loh, dan semakin berbahaya. Nah selanjutnya tuh gini teman-teman, sekarang kita tuh masuk sampai ke inti yang sebenarnya dari yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi gini, kenapa sih Amerika Serikat itu membatasi gitu ya ekspor chip ke Cina gitu kan? Terus juga Cina itu mulai ya menginvestasikan ya ratusan miliar gitu ya, ratusan miliar dolar gitu ke semikonduktor yang domestik gitu kan. Sampai ya Eropa juga mulai panik gini terhadap ya ketergantungan supply chain-nya gitu loh. Karena apa? Karena ya semua pihak itu memahami satu realitas baru, yaitu adalah technological sovereignty. Maksudnya gimana? Ini tuh adalah kemampuan suatu negara itu untuk mengontrol teknologi kritisnya masing-masing gitu loh secara mandiri gitu ya. Tanpa dia tuh ya bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Jadi pergeserannya itu gimana? Jadi pergeseran besar itu gini teman-teman. Perang modern itu udah tidak hanya diperebutkan dengan ya tentara, minyak gitu kan, ataupun ya wilayah geografis gitu loh.
Tapi juga pada ya hari ini gitu kan, di era sekarang, perang modern itu sekarang mulai diperebutkan ya melalui kontrol terhadap infrastruktur komputasi. Jadi sekarang kita masuk ke satu konsep yang cukup penting juga, itu adalah ya choke point capitalism. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kekuasaan yang muncul karena kemampuan apa ya gampangnya itu mengontrol titik-titik kritis gitu kan dalam ya sistem global, dan semikonduktor modern ini itu adalah salah satu ya choke point terbesar gitu loh dalam sejarah peradaban manusia gitu ya. Nah, realitas yang jarang ya menurut saya disadari oleh publik itu adalah di mana negara yang dia tuh mengontrol chip, mengontrol manufaktur dan juga ya supply chain teknologi itu tuh tidak hanya mengontrol ekonomi gitu teman-teman, tapi juga mereka tuh mulai mengontrol ya artificial intelligence, terus juga sistem militer gitu ya, dan juga ya akselerasi teknologi dan bahkan ya arah inovasi global. Jadi gini, mungkin ya inilah gitu ya realitas yang paling meresahkan gitu loh teman-teman, karena sebagian besar manusia modern itu kan hidup di atas sistem yang ya tidak mereka pahami gitu kan, terus juga tidak mereka kontrol dan bahkan ya mungkin tidak bisa digantikan gitu loh dengan cepat ketika ini nih ambruk gitu loh ya. Jadi ya namanya peradaban modern ini kan ya memang terlihat stabil, terus juga otomatis gitu ya, dan juga ya sangat maju gitu kan. Padahal ya mungkin cuma belum terlihat aja gitu loh, dimana kalau kehilangan fondasi tersembunyinya itu gitu loh ya. Jadi apakah semikonduktor ini hanyalah komponen elektronik kecil? Ya tentunya ya tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semikonduktor pada ya era sekarang gitu kan, dia tuh berevolusi gitu loh menjadi ya fondasi ekonomi digital, terus juga ya instrumen kekuasaan geopolitik, bahkan ya menjadi ya infrastruktur strategis gitu loh dari peradaban modern. Dan mungkin ya inilah realitas yang apa ya bilangnya itu paling meresahkannya gitu loh. Jadi banyak orang yang percaya dunia modern itu masih dikendalikan oleh namanya kayak presiden gitu, terus juga militer gitu kan, ataupun ya uang gitu ya. Padahal ya dalam banyak kasus ya arah peradaban modern itu tuh mulai ditentukan gitu loh ya oleh siapa yang mampu memproduksi sepotong silikon aja nih yang paling canggih di dunia. Jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan thank you for watching. Salam backend magang.